Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Wa qala aidan: al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yatata'ta'u fihi wa huwa syakun alaihi falahu ajran ila akhiril hadits aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-Ibu sekalian, kita melanjutkan pelajaran tahsin Al-Quran, di mana membaca Al-Quran dengan tartil itu merupakan salah satu perintah di antara perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Sedangkan makna tartil itu sendiri sebagaimana ditafsirkan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan dua kriteria. Kriteria pertama adalah tajwiduhu, kata beliau, membaguskan bacaannya dari sisi makhrajnya, dari sisi hukum-hukumnya. Kemudian yang kedua, wa ma'rifatu wuqufihi. Kriteria tartil itu mengetahui cara berhenti yang tepat. Ya, cara berhenti yang tepat. Termasuk tidak boleh memisah dua kata yang seharusnya disambungkan. Ya, seperti itu. Itu adalah tartil. Sehingga Imam Ibnu Jazari rahimahullah mengatakan, wa ba'da tajwidika lil hurufi labudda min ma'rifatil wuquf. Setelah engkau membaca Quran itu dengan tajwid, dengan bagus, hukum-hukumnya, makhrajnya, labudda min ma'rifatil wuqufi, maka engkau untuk menyempurnakan itu harus mengetahui cara berhenti dengan tepat, kata Imam Ibnu Jazari rahimahullahu ta'ala. Ya. Baik, pembahasan kita selanjutnya adalah tentang ikhfa, di mana definisi ikhfa itu adalah secara bahasa samar. Secara bahasa samar. Secara istilah, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abu Amr Ad-Dani, al-qira'atu bainal idhar wal idgham, yaitu bacaan antara izhar dan idgham. Dikatakan izhar karena sifat nun itu masih sangat jelas. Dikatakan idgham karena makhrajnya huruf nun itu sudah masuk atau hampir masuk kepada makhrajnya huruf ikhfa tersebut. Dan hurufnya ada 15 sebagaimana ada di layar kita: ta, tha, jim, dal, dzal, zai, sin, shin, sad, dhad, ta, dha, fa, qaf, kaf. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu di antara 15 huruf ini, maka dibaca dengan ikhfa atau samar. Kita lihat contoh beberapa kata di sini. Misalnya kita baca waman tatawwa'a, kita baca waman tatawwa'a, 1, 2, 3. Kunta syajaratun takhruju liyaumin tashkhasu. Nah, ini adalah contoh pengucapan huruf ikhfa. Baik, kita akan langsung membaca pada di sini
Apa itu Pak? Ada yang panjang. Ya, di bawah misalkan man jaa. Nah ini. Dan dibaca dengan panjang, yaitu dengan gunnah. Ya, gunnah nanti akan ada penjelasan atau sudah dijelaskan sebelumnya bahwa gunnah adalah ya sautun yakhruju minal khayshum, sebagai disebutkan Imam Al-Jazari, wa gunnatun makhrajuhal khayshum, yaitu dibaca dengan memasukkan suara ke dalam hidung. Contoh misalkan kita baca man jaa, 1, 2, 3. Jadi ada 3 kriteria kita di dalam membaca. Yang pertama adalah membaca nun hanya sifat gunnahnya saja. Yang kedua memasukkan nun pada makhrajnya jim. Ya, kemudian yang ketiga disertai dengan mendengung. Nah, contoh lain, wa anjayna, 1, 2, 3. Nah, ini adalah contoh-contoh ikhfa. Ya, misalkan nanti akan ada yang bertemu dengan nun sukun atau tanwin bertemu dengan fa, dengan dal, ya, dengan zai, dengan dal, dengan sin, shin, sod, dan seterusnya, maka cara membacanya sama seperti yang dicontohkan ini. Baik, kita akan lihat di dalam ayat berikutnya yang kita baca. Ya, terakhir itu kita sudah membaca ya sampai ayat 26 ya kalau tidak salah. Nah, kita masuk pada ayat 27, bisa dilihat di layar kita. Ya. Kemudian sedikit tambahan penjelasan tentang cara membaca basmalah ketika ia berada di tengah surat seperti ini. Ya, maka Imam Asy-Syatibi rahimahullah taala mengatakan, ya, wa fil ajza'i khayyaru man tala. Adapun di tengah surat maka boleh memilih baik membaca atau tidak. Itu umum, baik itu di surah At-Taubah atau seluruh surah yang lainnya. Adapun di awal maka At-Taubah tidak boleh membaca basmalah. Baik, kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. 1, 2, 3. Kita boleh berhenti di sini dan boleh langsung, karena secara makna ini sudah sempurna, ya. Wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Ya. Ulaika humul khasirun. 1, 2, 3. Ya. Nah, itu kita perhatikan dengungnya ada yang kudu, di mana itu adalah bacaan ikhfa seperti yang baru saja kita ya contohkan. Kemudian ma amarallahu itu adalah bacaan mat yang panjang, 4 atau 5 harokat. Bihi juga demikian
ayyusola, ya itu adalah idgham bi gunnah, kita baca dengan mendengung ya. Ulaika juga dibaca panjang, itu adalah mad wajib muttasil ya. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una, itu juga boleh, mitsaqih juga boleh kita waqaf di sana. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, ya, wa yaqta'una itu ada qalqalah di mana, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, bihi panjang, ay ditahan, bihi ayyusala wa yuf, ya, bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. Iya, nah, seperti itu. Silakan Bapak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, ayyunya dua, ayyusala wa yuf, wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard, ulaika humul khasirun. Iya, barakallahu fiik ya. Mas ada, jika tidak ada boleh disampaikan jika ada pertanyaan terkait dengan pembahasan ini. Ya, tafadhal. Intibak, ya. Renggang, ya. Ya. Ya, betul sekali. Ada perbedaan pendapat di dalam ayat 27, yaitu iqlab dan ikhfa syafawi sama hukumnya. Sebagian mengatakan dengan furjah, dibaca dengan min ba'di, dengan min ba'di. Sebagian ulama mengatakan min ba'di, ya, min ba'di. Sebetulnya sama, ya, sama. Yang dimaksudkan dengan furjah
Itu bagi yang mengatakan harus rapat, yang dimaksudkan itu adalah dengan tidak menekannya, ya. Mim ba'di, bukan mim, bukan seperti itu, ya. Adapun sebagian ulama memang mengharuskan dengan renggang, mim ba'di. Semacam guru saya Syekh, ya, Hasan Said As-Sakandari, beliau ketika menerima setoran dengan, ya, rapat tidak diterima, harus dengan renggang, ya. Tapi itu satu-satunya guru saya yang membaca dengan harus renggang, yang selainnya dengan itbaq, dengan intibak, gitu kan. Ya, maka bagaimana cara membaca yang tepat? Cara membaca yang tepat adalah sebagaimana yang kita peroleh pada saat talaki, ya. Ketika kita memperoleh secara talaki itu dengan furjah, gunakan furjah, tidak ada masalah. Dalilnya sanad yang ia peroleh dari gurunya. Nah, ketika ia membaca kepada gurunya dengan cara itbaq, maka dibaca dengan itbaq atau rapat. Dalilnya, ya, sanad yang diterima dari gurunya dengan itbaq, ya. Itulah keutamaan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab, gitu, ya. Afwan. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Tetaplah bersemangat di dalam membaca Al-Quran, karena disebutkan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siapa yang membaca satu huruf saja dari Quran mendapatkan kebaikan dan dikalikan 10. Silakan, Pak. Nah, ya, jadi disebutkan bahwa bacaan ikhfa itu memiliki dua makna. Makna pertama adalah secara bahasa itu samar, nunnya dibaca samar. Makna kedua, bacaan antara izhar dan idgham. Dikatakan izhar karena sifatnya nun masih ada, kulta atau alta, ya. Kemudian disertai dengung. Dan makhrajnya nun itu sudah masuk ke dalam makhrajnya ta, anta, antalladzi, misalkan seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa? Aslinya sudah hilang, karena tinggal separuh saja, ya. Apa yang tersisa? Yang tersisa hanya sifat dengungnya nun, sementara makhrajnya itu sudah berpindah kepada makhrajnya ta, ya, kunta, ya. Wallahu a'lam bishawab, gitu, ya, Pak, ya. Ini cara membaca ikhfa. Jadi bukan dibaca dengan kunta, bukan begitu, tapi kunta, ya. Baik, demikian sekalian, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Mohon maaf kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.